Oke, teman-teman, salam alat berat. Jumpa lagi ya. Jadi, pertanyaan kali ini dari Om Patra Julian. Jadi, pertanyaannya, Om boleh nanya nggak, kenapa waktu melakukan servis berkala pada eskavator, oli engine itu berkurang padahal tidak ada kebocoran sama sekali. Oke, jadi pertanyaannya terkait oil consumption ya, teman-teman. Jadi, perlu dipahami bahwa yang namanya engine dengan sistem combustion atau sistem pembakaran itu pasti ada namanya oil consumption, atau ya oli itu akan dikonsumsi oleh engine, baik itu di gasolin, di bensin ataupun di diesel ya, di solar. Nah, tapi ada yang namanya oil consumption ratio. Jadi batasan mana dikatakan ini normal dan batasan mana dikatakan ini sudah abnormal. Dan dari mana aja? Simak videonya sampai tuntas ya, teman-teman. Oke, teman-teman, karena ini pertanyaan agak sedikit, jawabannya agak sedikit bisa melebar ya. Sebelum saya menjawab ini, itu ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya tidak mewakili siapapun, tidak mewakili perusahaan manapun ya, teman-teman. Jadi, jika apa yang saya disampaikan yang menjadi responsibel saya, menjadi tanggung jawab saya, mari kita berdiskusi lah dengan enak ya, teman-teman. Yang kedua, bahwa saya bukan tenaga pengajar, saya bukan guru, saya bukan mekanik senior, ya. Saya cuma hanya helper lah ya. Jadi apa yang saya sampaikan juga belum tentu salah, teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya tanya seperti gini itu sebenarnya ingin mencari historical alatnya ya, historical maintenance-nya itu seperti gimana gitu atas case yang disampaikan. Cuma beliau cuma menanyakan menjawab PC300 Sip 8 dan oli yang digunakan SAE 15W40 dalam kurung multigrid. Terus saya tanya lagi, olinya merek apa dan berapa jam penggantian olinya ya. Ini penting ya, teman-teman, tapi tidak dijawab. Mungkin males ya. Saya nanya kok ditanya lagi gitu. Teman-teman, terkait berkurangnya oli engine ya, pada saat akhir biasanya itu sebenarnya ini ada namanya failure tree analysis ya. Kalau kita ngomongnya itu engine high oil consumption. Jadi engine itu konsumsi oli itu terlalu tinggi. Itu ya. Dan tree analisisnya adalah atau failure analisisnya ya, ini dari mulai externalik, ada internalik, ada oil exhaustion burn sama oil evap sama improper calculation ya. Jadi saya tanya itu olinya apa, mereknya apa, berapa kali penggantian, terus apakah engine-nya sudah di overhaul ya. Nah itu nanti berhubungan dengan ini gitu. Karena kalau dibahas satu-satu, seminggu juga nggak kelar ini, teman-teman ya. Ya lama lah ya, jangan seminggu lah, 2 hari, 3 hari juga lama gitu. Ya tapi saya anggap bahwa unitnya Anda itu masih dalam masa yang oke lah ya. Maksudnya baru 3 tahun atau 4 tahun. Mungkin HM-nya pun masih di bawah 10.000 ya. Jadi asumsi saya engine-nya belum di overhaul, terus penggunaan spare part, oli dan lain sebagainya juga Anda harusnya mengadop ke OMM ya. Jadi penggunaan filter oli yang genuine ya. Kenapa? Karena dari oli bisa ngaruh, teman-teman. Terus terang. Perhatikan ya. Di sini disebutkan bahwa oli, saya akan nyatakan bahwa oli 15W40 yang dikatakan multigrid itu bukan angka atau kode yang menyatakan oli yang Anda pakai oli bagus, bukan. Ya, jadi kalau selama ini Anda menganggap bahwa dengan angka 15W40 dengan kode yang multigrid terus bahwa oli ini oli terbaik untuk engine Anda, itu keliru, teman-teman. Kenapa? Karena angka ini hanya menunjukkan kekentalan oli atau sifat kental oli terhadap ambient temperatur ya. Kalau di basically kan gitu ya. Di sini kan standar untuk menjaga stabilitas kekentalan terhadap suhu oli di suatu lingkungan. Jadi angka ini hanya berlaku pada saat engine mati atau pada saat engine awal digerakkan. Jadi angka 1540 itu tidak menyatakan oli Anda terbaik, bukan. Itu hanya untuk lingkungan aja, si ekstrimnya. Contoh angka 15 itu kalau di Komatsu di sini, teman-teman perhatikan ya. Di sini nih ada penjelasannya, all ambient temperature between minus 15 derajat Celcius dan plus 50 derajat. Kalau teman-teman di sini di shop manualnya Komatsu diperhatikan di sini nih lebih jelas nih, ada EO 15-nya 40 DH. Dia ambient temperaturnya ini lebih jelas loh, ambient temperatur. Mau Anda sangkal debat sampai kapanpun, ambient temperatur ya suhu lingkungan, teman-teman. Ya, bukan suhu operasi. Suhu operasi lebih dari segini. Apa iya oli engine pada saat engine beroperasi itu cuma 50 derajat? Enggak kan? Di atas itu, teman-teman. Nah ini. Jadi hanya nilai untuk ambient temperatur. Nah, parameter lain ada dua, umumnya ada dua ya.
Yang pertama adalah disebut API ini teman-teman, yaitu America Petroleum Institute, America Petroleum Institute dengan kodenya CA, CB, CC, CD. Ya, ini untuk basically misalkan untuk engine ringan zaman dulu ya. Nah, penjelasannya biasa di umumnya ini nih di Google cuma sampai CD ya. Di sini dikatakan sampai CD aja digunakan untuk mesin diesel yang menggunakan turbocharged dengan kandungan sulfur lebih sedikit. Sekarang tahun ini CD udah nggak ada teman-teman. Jadi kalau Anda menggunakan CD atau CC, sebaiknya jangan. Ya, di tahun ini Komatsu nih saya perlihatkan yang ini ya. Di Komatsu kita udah menggunakan ini. Ada dua parameter, ada Jasoma sama API. Jasomanya DH strip 1, API-nya udah C1 strip 4. Ya, C1 strip 4 loh. C1 strip 4 ini sebenarnya di atas DH. Nah, penjelasannya di sini teman-teman. Nah, ini umumnya lah ya. Di oli Komatsu ini sudah mencakup ini teman-teman ya. Terakhir di 2002 dia udah C1 strip 4. Ya, di sini can be used of some condition of DH. Ya, jadi ada JASO, Japanese Automotive Standard Organization. Ini kayak SNI lah kalau Indonesia. Tapi JASO nanti dia mengadop juga di American Petroleum supaya apa? Oli yang dia gunakan di Jepang bisa dijual di Indonesia. Dijual di luar Jepang. Contoh di Indonesia. Ya sama ketika teman-teman punya produk Indonesia kan harus terdaftar di SNI kan. Nah, tapi kalau produk Anda pengen jual di Eropa, maka harus mengikuti aturan di Eropa. Eropa punya standar sendiri ya. Kalau Anda lolos, Anda bisa jualan. Kalau enggak, ya nggak bisa. Nah, olinya Komatsu sudah sampai segini. Jadi kalau CA itu tahun 1940, teman-teman. Bayangin, 1940, mungkin waktu itu belum ada Dexlet ya. Belum ada Pertamina Dex. Atau belum ada ini bahan bakarnya. Bahkan mungkin belum menggunakan turbo ya. Ya, ini perjalanannya ya teman-teman. CA tahun segini, CB, C. Nah, yang terbaru Komatsu dia udah CH141. Itu pun 2002 ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau basically oil itu kan dua komponen ya, ada disebut base oil bahan dasarnya sama adiktif. Nah, adiktif ini sebenarnya cuma adiktif yang digunakan setiap pabrikan itu tidak pernah ngasih tahu, tidak pernah. Ya, di berita di iklan-iklan aja untuk otomotif misalkan magnetik, oli ini magnetik, oli ini tahan panas segala macam kan apa yang ditambahkan nggak ada. Nah, di Komatsu juga nggak disampaikan ini adiktifnya ini bla 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 enggak kan. Ya itu bagian dari rahasia dagang. Saya juga nggak tahu tuh. Nah, teman-teman, selain dari API atau American Petroleum Institute, ada juga namanya PI, Viscositas Index. Nah, Viscositas Index adalah sebenarnya angka atau bilangan yang menunjukkan kestabilan oli terhadap perubahan temperatur. Nah, ini bukan ambient ini temperatur. Jadi, angka ini digunakan pada saat engine bekerja, beroperasi. Baru, FI-nya berapa? Dia umumnya ada 3. Kalau basicnya dulu ada 3 ya. Sekarang saya nggak tahu udah di-upload sampai berapa. Gitu. Dulu itu ada nilainya rendah, nilai sedang, atau nilai tinggi. Untuk industri itu kisaran di atas 90 ya teman-teman, 90 atau 100. Bahkan ada yang lebih dari 100. Ini nilainya. Ya, jadi kalau teman-teman mengatakan 15 yang 40 baik, ya tolong perhatikan lagi yang lainnya. Angka apinya apakah dia masih CD atau CC? Kalau CD ya udah nggak usah dipakai. Apalagi di engine sekarang ya. Engine sekarang itu sudah penggunaannya sudah benar-benar powerful ya. Temperatur tinggi, high temperatur dengan pengoperasian yang bisa sampai 20 jam. Ya, jangan menggunakan oli itu. Nah, sekarang kalau teman-teman menanyakan oli, terus oli fungsi apa lah? Balik lagi ke basic, nanya fungsi oli apa ya? Ini basic lagi nih kayak gini, fungsi oli sebagai apa gitu. Basic lagi teman-teman, nggak akan kelar-kelar ya. Kayak itu, pahami dulu ya angka itu. Jadi tidak menyatakan oli Anda. Nah, sekarang oli yang sudah sangat mumpuni ya, baik secara American Petroleum Institute atau secara Viscous Index ataupun secara ambient temperaturnya ya, multigridnya ya, udah ini genuine. Jadi kalau Anda menggunakan oli genuine ya sudah tidak memikirkan lagi yang angka tadi teman-teman. Ini sudah di cover ya. Sudah oke. Jadi gunakanlah oli genuine gitu loh. Parameter-parameter tadi dia sudah ada di sini loh. Dan Komatsu selalu mengupdate olinya gitu loh ya. Nah, itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, itu sekilas tentang oli ya teman-teman, biar teman-teman aja ada gambaran. Oke, selanjutnya di failure ini ya, terkait tadi berkurangnya oli pada saat servis kok olinya berkurang ya, dari levelnya high kok menjadi setengah gitu. Itu berkurang di situ. Jadi FTA-nya di sini ada eksternal, ada internal.
ada satu dua tiga ada lima kemungkinan besar ya, walaupun nanti ada beberapa tambahan lagi lah. Ini basically aja. External leak menyatakan tidak ada kebocoran ya, padahal ada banyak di situ ya, kebocoran gasket kah, turbo kah, front seal lah, dari piping, dari gasket, dari breather ya itu. Oke, karena tidak ada nanti saya skip. Yang kedua adalah internal leak. Internal leak itu sebenarnya kebocoran ini lebih utamanya itu ke hydraulic system nanti ya. Ada external leak, ada internal leak. Internal leak itu kebocoran di dalam sistem, teman-teman. Contoh gini, ini ada contoh turbo lah. Turbo itu kan ada turbin, ada impeller. Tengahnya ada sub, ada seal-nya kan, ada seal oil sisi impeller, sisi turbin. Nah, jika seal-nya ini rusak, maka oli itu bisa masuk ke turbin atau ke sisi blower. Nah, itu disebut internal leak. Ya, paham, ini agak susah memang, ininya perlu experience ya. Tapi kalau itu internal leak ya. Kalau external leak ya teman-teman nggak perlu lah, dengan mata ngelihat aja udah tahu oh ini bocor oli gitu ya. Nah, kalau internal leak itu agak susah teman-teman, karena dia di dalam komponen itu ada beberapa ruangan. Nah, antara misalkan gini, ruang A, ruang B. Nah, di tengah-tengahnya dikasih seal, oli atau rubber ya, pemisah penyekat. Nah, karena sealnya ini rusak, maka ruangan oli yang dari A bisa masuk ke B. Nah, itu disebutnya internal leak. Nah, bisa juga ya banyak teman-teman. Contoh, misalkan kalau ngomong internal leak-nya, misalkan dari oil cooler. Bocor dari oil cooler engine. Dia berefeknya apa sih? Ya dia akan dia akan mengkontaminasi masuk ke radiator. Jadi air radiatornya ya berwarna hitam, ataupun oli engine-nya akan berwarna susu ya, putih kecoklatan karena tercampur air radiator. Itu salah satu gitu. Pemeriksaannya ya internal leak. Oil tersebut. Nah, yang kedua adalah oli itu bisa terbakar, teman-teman. Dia terbakar bisa dari tadi ya, turbo charge, terus burn in ring piston, oil up, terus ada oil down. Oke, jadi oil up dan oil down itu sebenarnya ada batasannya. Ya, ini yang sering banyak disampaikan ya teman-teman, bahwa karena proses dia piston ini bergerak naik turun. Sebentar saya sampaikan. Nah, ini teman-teman, ini umumnya yang banyak orang ngarahnya ke sini. Jadi selama ini misalkan alat Anda baru 2 tahun atau baru 3 tahun, ketika olinya berkurang terus gitu, nambah sekian bulan nambah lagi, sekian minggu nambah lagi, pasti nyalahinnya ke sini, langsung menunjukkan wah piston ringnya kena katanya, atau segala macam. Padahal belum tentu ya. Jadi ini yang tidak bisa dihindari teman-teman. Ini pasti terjadi ya, karena ini technical lah. Jadi kalau di piston itu kan ada namanya tiga ring seher. 3 piston ring ya, ada disebut dengan compression ring, ada wiper atau combination, ada juga oil ring ya bagian bawah. Jadi ada 3. Kalau kita ngomongnya kan up, medium, bottom, atas, tengah, bawah. Ya itu ya. Jadi ada fungsinya masing-masing. Nah, oli yang dimaksud dengan oil up itu adalah oli yang dari bawah yang nanti disemprotkan oleh piston cooling nozzle, dia bisa masuk ke ruang bakar. Itu. Kenapa? Karena ya naik turun piston kan, TMA, TMB lah kalau bahasa orang nyebutnya kan di sini kan prosesnya. Nah, piston ring nomor 2 itu dia menyekat. Jadi pada saat dia turun, dia menyekat di situ. Oh, sorry, bukan menyekat sih, membersih ya, pembersih. Sebagai wiper itu membersih. Nah, tapi di lapisan itu, oil film itu, karena pembakaran tinggi, maka dia bisa terbakar. Bem. Ini normal? Ya, bisa dikatakan ini normal. Engine baru pun, baru keluar dari dealer, teman-teman. Itu pasti ada. Gak mungkin gak ada. Apalagi kalau Anda udah overhaul gitu. Overhaul sendiri ya. Itu tuh akan lebih besar gitu. Jadi pasti akan ada yang namanya oil up. Ya, jadi kalau Anda dikatakan bahwa wah engine unit saya mah tidak pernah ada pengurangan oli mesin dalam 1 bulan, nah itu wajib dipertanyakan basicnya ya teman-teman. Karena engine semua pasti begitu. Saya nggak berbicara engine Komatsu ya. Ini basic. Ini kan basic gitu. Technical ya, nggak bisa dibohongin lah gitu. Dari sini. Padahal bukan hanya dari sini saja teman-teman. Jadi intinya bisa dari sini ya, piston ring bagian atas, bagian tengah, ini TMA, TMB. Sekarang ada yang namanya titik burningnya ya, atau kalau di solar itu kan ada flash point. Flash point itu titik di mana ya si cairan ini terbakar. Oli juga ada. Walaupun oli ada yang mengatakan setiap pabrikan itu ada yang mengatakan dia 100 derajat, 150 derajat, bahkan 200 derajat. Ambil contoh 200 derajat. 200 derajat oli dia terbakar. Nah, pertanyaan saya, di pembakaran di dalam ruang bakar pada saat proses kompresi dan power itu langkahnya bisa 800 derajat, bahkan ada yang bilang 1000 derajat loh. Artinya apa? Oli yang cuma nempel di sisi piston akan langsung terbakar saat itu. Ya, itu kan cepet kan? Kucuk gitu, akan
ditambah lagi dengan jumlah silinder, tentu akan mengurangi teman-teman. Oke, itu nanti penjelasan ini akan saya jelaskan pada saat overhaul ya, untuk bongkar-bongkar lebih enak nih. Nah, ini saya dulu pernah mengguiden teman-teman. Jadi dia overhaul di lokasi, terus asapnya putih. Asapnya putih. Ternyata kesalahannya langsung ke dia salah masang ini, ring pistonnya ketukar kebalik lah, udah itu. Itu aja ya. Jadi karena 6 silinder akhirnya dibuka lagi, dicek, sudah. Terakhir tuh karena dia, saya bilang ukur kompresi, dia nggak punya toolnya, tool kompresi, ukur blow by apalagi nggak ada katanya. Akhirnya dibuka, ternyata bener ring sehernya kebalik sama dia. Ring kompresi ring ini itu kan, ini ring kompresi ini kan ada coakan ini kebalik, ini nggak boleh. Bahkan coakan ini teman-teman yang panjang ini kan ada yang kalau ring seher itu kan ini. Nah ini 3 ini nggak boleh ini anggap yang atas, yang tengah, yang bawah. Ini kalau secara FTA nggak boleh lurus begini teman-teman. Jadi si garis tengah itu nggak boleh. Jadi harus menyilang. Yang ini ke sini, yang tengah ke sana gitu. Harus nggak boleh begini nih. Ya tahu kan? Nah, ini nih nggak boleh lurus gitu. Itu juga bisa berpengaruh karena ya nggak tahu juga sih itu katanya sih. Kejadian ini karena dia masuk ruang bakar, maka dia akan berefek apa? Gas buangnya. Gas buangnya berwarna putih. Sebenarnya kalau di basic itu putih kebiru-biruan. Ya, teman-teman, kalau misalkan oli downnya terlalu banyak, over sehingga pembakaran tidak sempurna, oli ikut terbakar bahasanya gitu. Efeknya adalah dari knalpotnya. Gas buangnya itu akan tidak transparan ya, teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman itu kan tahu ya. Nanti tinggal cek blow by aja. Blow by-nya gede, Pak. Baru dari silinder mana? Baru tinggal cek kompresi. Ya, gampangannya itu. Nah, misalkan akibat tekanan kompresi apa sih? Ya bisa jadi low power lah, mesin ngebul putih dari knalpot, terus mesin susah hidup di pagi hari, boros oli mesin, ini udah jelasan. Nah, pertanyaannya, gas buangnya normal, Kang. Maksudnya secara kita lihat kasat mata ya, knalpot itu normal kok, nggak putih. Ya. Nah, ada indikasi lain teman-teman ya. Jadi itu pahami dulu. Oke, lanjut. Dari sini kalau saya dari Mas tadi ya, pertanyaan nggak sampai sejauh ini ya, setahu saya anggap ini oke lah gitu. Nah, ada lagi namanya piston cooling nozzle. Piston cooling nozzle di bawahnya itu nyemprot ya teman-teman nih, perhatikan di sini. Jadi kalau teman-teman lihat dari bawah, ini liner. Nanti yang 2 ini ya teman-teman. Ntar saya kasih pointer dulu. Nah ini adalah piston cooling nozzle. Untuk engine 107 piston cooling nozzle tiap silinder adalah 1. Jadi kalau 6 ya 6, 1 gitu. Tapi kalau untuk engine yang sekelas 140 bornya 140 itu piston coolingnya 2. Jadi 1 liner dia 2 piston cooling nozzle. Ya, 2 kayaknya. Dulu pernah berapa kali bongkar cuma lupa 2 ya. Tujuannya buat apa sih di situ? Piston cooling nozzle itu ya cooling, pendinginan piston supaya pistonnya tidak bisa pada saat proses panas yang ratusan derajat itu dia didinginkan oleh oli. Selain mendinginkan, melumasi juga, penyekat juga. Jadi si piston itu tidak bisa mekar. Kalau metal atau logam kita panaskan, dia akan mengembang itu ya, mengembangan. Nah itu nggak boleh. Kalau dia sampai mengembang ya macet, teman-teman. Nah hubungannya apa? Di sini ini penggunaan antara oli genuine dan tidak genuine, teman-teman ya. Perhatikan di sini keterangannya, in all diesel engine the piston cooling nozzle or Z play important job in the engine by using engine oil to cool the piston. Ini tujuannya adalah the prevent it from overheating, mencegah terjadinya overheat pada piston. Jadi si oli itu digunakan. Nah pertanyaan sekarang gini, ketika ada benda logam panas kemudian Anda menumpahkan cairan ya berupa apapun, zat fluida, mau air mau oli, akan berefek apa? Akan terjadi penguapan. Si oli itu ketika dia bukan dipanaskan ya. Ketika piston ini panas, di bawahnya disemprot oli ya. Berarti apa? Akan terjadi uap. 2000 years later. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa banyak jumlah oli yang disemprotkan? Kita tidak bisa ngatur karena itu sudah distandarkan oleh factory, oleh Komatsu sendiri. Lubangnya, pressernya, main gallery-nya semua sudah distandarkan. Nah, yang sering terjadi adalah perubahan chemicalnya. Hati-hati. Ini yang sering saya temukan dan poin dari konten ini sebenarnya adalah saya ingin menyebutkan
walaupun datanya tidak lengkap ya, ingin menyebutkan bahwa Anda menggunakan oli pasti tidak genuine. Pasti tidak genuine, Mas. Kenapa? Karena nanti ada yang namanya antifreeze dan lain sebagainya ya, teman-teman. Itu kurang. Kebanyakan oli yang tidak genuine saya udah menemukan berkali-kali di customer dan mereka mengeluhkan. Bahkan ada yang sampai macet, teman-teman. Sampai ada yang ngejam itu engine. Pistonnya itu nggak mau gerak, teman-teman. Saya bilang, Pak, ini olinya. Baru dia percaya. Oh iya Pak, gini-gini. Jadi kalau olinya dia kurang, aditifnya kurang, khusus tentu karena harganya mungkin lebih murah ya. Piston itu pelumasannya kurang, pendinginannya kurang, maka dia akan bisa mengembang panas, ya akhirnya macet. Ring piston bisa patah, teman-teman. Misalkan ya. Jadi kalau Anda mengatakan olinya kurang, seberapa kurangnya banyak, segera ganti oli Anda menggunakan oli genuine, teman-teman. Ini ya, piston cooling nozzle ya. Di sini, nih, efeknya kalau misalkan piston cooling nozzle-nya bermasalah, pendinginannya bermasalah, dia akan berubah menjadi uap, maka dia tidak akan masuk ke ruang bakar, nggak bakal. Kenapa? Karena dia di area bawah, di crankcase. Larinya dia ke breather, ke hose breather, atau ke selang pernapasan. Jadi kalau misalkan Anda kenal potnya bagus, asapnya bagus, pada saat operasi ya, high pengoperasian, kemudian Anda cek breathernya, ini saya pernah dikirimin foto ini teman-teman nih, asli. Ini foto breather saat hidup, putih semua. Saya bilang, Bang, stop dulu. Matikan engine oil pressure-nya ukur. Normal, Bang, engine oil pressure. Ini olinya pakai oli apa? Saya bilang, oli ini, Bang. Ganti olinya. Langsung normal ini sampai, karena dia akan lari ke bawah ini. Jadi kalau sampai Anda menemukan ini pada saat hidup ngebul. Kayak gini dulu deh, kita bikin video ya, teman-teman. Nah, contoh pemeriksaan dari piston cooling nozzle atau dari breather engine. Setiap engine Komatsu itu pasti ada breathernya. Walaupun tidak semua mesin diesel ya. Karena beberapa factory dia nggak pakai ini. Jadi si pembuangan crankcase dimasukin lagi itu. Tapi umumnya di Komatsu, engine Komatsu dia ada breather. Nah, pemeriksaannya gini, teman-teman. Oke teman-teman, ini saya ada di engine-nya atau di unitnya PC200-10 MOCE ya teman-teman. Ini yang dimaksud dengan selang atau hose breather. Nanti untuk engine sendiri, lokasi hose breather-nya tergantung dari jenis engine-nya ya teman-teman ya. Ini saja akan jelaskan di PC200-10 MOCE untuk hose breather-nya dia sudah dilengkapi sensor. Ini yang saya tunjuk, ini adalah sensor blow by. Ya, sensor blow by. Nanti akan saya perlihatkan cara ngecek blow by-nya. Nah, yang sering teman-teman abaikan adalah maintenance di sini. Ini sederhana, teman-teman, sangat-sangat sederhana. Ya. Jadi lihat, perhatikan. Ya. Ini kondisi ini kondisi bisa normal atau bisa tidak normal ya teman-teman. Ini kan terlihat ada apa namanya, di lubang ini ada oli ya gitu ya. Dan ini sebelum kita cek, ini wajib kita bersihkan teman-teman ya. Ini dari ini dari debu sisi luar ataupun sisi dalamnya, wajib kita bersihkan. Sorry. Baik teman-teman, perhatikan ya, ini yang dimaksud dengan selang breather itu ini. Jadi jadi selang breather ini maksud saya gini, ini bagian dari krusial ya, atau penting teman-teman cek, teman-teman periksa. Jadi jika pada saat teman-teman servis menemukan ini ada oli kayak gini ya teman-teman, ini bukan berarti ini tidak normal, bukan ya. Ini proses yang namanya hukum alam ya, dimana pada saat proses terjadinya uap ataupun pada saat piston cooling nozzle itu ya, yang disemprotkan oli kemudian dia berubah menjadi uap, pada akhirnya uap itu akan berkumpul di crankcase engine, dia ada oil pan, kemudian dia akan terbuang ke sini, ke selang breather. Ya lama-lama karena di engine panas, di sini mulai dingin, maka dia akan berubah jadi yang tadinya berupa apa namanya, uap itu ya, kabut, asap gitu ya, berupa asap berubah menjadi embun lagi, berubah menjadi cairan lagi ya. Itu hukum alam lah.
ada proses menguap, proses mencair dan lain sebagainya ya. Jadi maksud saya kalau pada saat servis teman-teman cek apakah ini buntu atau tidak gitu ya. Nah, ini dikatakan tidak normal, abnormal adalah pada saat begitu teman-teman hidupkan gerang kondisi hidup, apalagi putaran tinggi di relief, terus dari sini keluar, cus oli keluar ya, berupa semburan. Nah, itu udah menandakan bahwa itu bisa jadi blow by-nya tinggi. Biasanya kalau untuk engine yang belum dilengkapi sensor dia nggak harus kita cek manual ya, tapi kalau udah dilengkapi sensor ini biasanya dia akan ngebaca high blow by. Yang kedua, jika pada saat engine ini hidup, kemudian di sini keluar putih-putih ya teman-teman, asap putih. Kan kalau teman-teman hidupan gereng terus di sini keluar putih gitu. Mau banyak atau sedikit ya itu sudah menandakan ini abnormal. Kebanyakan kalau oli yang tidak genuine teman-teman, oli yang tidak genuine ya kalau dia temperatur panas operasi lama-lama di sini keluar. Kalau sampai di sini keluar asap, saran saya mending segera ganti olinya aja. Menggunakan oli yang genuine lah teman-teman. Karena sistem pelumasannya kurang begitu, bukan pelumasan sih, pendinginannya itu tidak mencukupi ya teman-teman. Jadi kandungan adiktifnya untuk cooling itu kurang bagus lah, sehingga apa oli mudah menguap kemudian bisa terbuang ya. Itu ya, ini salah satu acuan. Kebanyakan teman-teman dari share pengalaman adalah jika menggunakan oli yang tidak genuine maka dari sini akan keluar banyak ya. Jadi selain nanti memastikan teman-teman dari knalpot atau gas buang ya, dia ada perubahan nggak gas buangnya atau knalpotnya, teman-teman juga pastikan di breeder ini, maksud saya di selang breeder, pastikan breeder ini pertama tidak buntu, teman-teman bersihkan ya, tidak buntu. Kedua, breeder ini juga pada saat engine hidup itu tidak mengeluarkan berupa semburan oli ya. Yang kedua, tidak mengeluarkan asap ya, asap. Jika teman-teman pada saat servis engine mati kemudian di sini ada apa namanya, ada oli-oli ya, emang gitu. Makanya oli itu bisa terbuang ke sini kan. Oil consumption-nya itu ke sini gitu. Tapi kan masih batas rank, masih batas wajar. Ya, jadi ada standarnya di sini. Jadi tidak mungkin oli engine yang engine dengan sistem combustion, engine dengan sistem apa namanya? Pembakaran ya, baik itu solar, baik itu bensin, itu pasti akan ada penurunan, apalagi di rank HM tertentu ya. Misalkan di 500 jam umurnya dia pasti akan berkurang. Ya teman-teman, ini basic, sebenarnya ini basic sekali teman-teman ya. Mungkin itu aja, ini pemeriksaan di sini jangan sampai ini ya. Oke. Good job. Oke, jadi dia akan berefek ke lubang breedernya. Sekarang perhatikan teman-teman, kalau misalkan lubang breedernya pada saat Anda operasi ngasep putih, stop alat Anda. Ya, jangan dipaksakan teman-teman. Itu pasti akan berkurang. Ya, nanti si asapnya itu kalau kondisi mati ya dia akan di dalamnya berasap keluar, pada akhirnya terjadi perubahan temperatur yang tadinya panas berupa asap karena keluar dia berubah menjadi dingin, akhirnya yang asap tadi berubah menjadi cairan kan. Ya, ini hukum alam lah. Jadi pasti akan ada, walaupun unit baru pasti akan ada tetesan oli di hostnya itu. Tapi kalau pada saat engine Anda hidupkan, Anda operasikan dan terlihat dengan mata bahwa di situ keluar putih-putihnya apalagi banyak, nah itu masalah teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan, jadi masalahnya gini, kalau itu karena banyak juga Pak bocornya dari sini harusnya kering. Kalau host breeder itu kering, tunjukkan engine mana, ya kirimkan videonya, jangan foto. Kalau foto banyak, coba Anda satu mesin Anda tunjukkan bahwa dia kering ya, tapi ya harus fair lah. Kalau enggak video hidupin Anda lihat ya, nggak hanya Komatsu yang lain tuh. Jadi itu batasannya normal. Dikatakan tidak normal ya udah sampai dia putih gini ya teman-teman nih. Terlihat nggak? Nah ini. Nah kalau ini terjadi ada dua ya teman-teman. Pertama dari kualitas performa engine oil pressure-nya. Bisa jadi engine oil pressure-nya drop, jadi tidak maksimal pelumasannya. Yang kedua juga yang pernah terjadi adalah piston cooling nozzle-nya patah. Retak dia. Ya. Dulu pernah tuh di Jambi apa di mana gitu. Putih baru hidup putih dia. Kenapa bang? Wah, setelah dibongkar-bongkar ternyata piston cooling nozzle-nya tuh kan dia pakai kayak apa? Kayak gasket kan. Dipasang pakai ebol terus ke sini. Nah, ini
kurang kencang, tidak kencang, jadi bocor ya. Dibuka lagi, untungnya dia dibuka, diperbaiki lah. Dulu waktu zaman di sawit ya, ada teman-teman zaman di sawit problemnya nggak tahu sih awalnya problem apa, cuma dia dioper-opernya di bawah teman-teman, di bawah, dia di bawah unit, dekat unit kan teman-teman, itu luar biasa sekali itu teman-teman. Cuma datanya nggak ada ya, lupa, kehapus semua tuh foto-fotonya. Jadi dari ini quantity atau performa engine oil pressure, dan oil pressure ini terbaca lewat bisa diukur ya lewat pressure gauge berapa gitu, ada standarnya. Yang kedua adalah kualitas oli mesin. Ini kualitas oli mesin juga menentukan ya, salah satu alasan terbesar ya sebenarnya kenapa penggunaan oli yang tidak genuine itu menjadi setengah daripada yang genuine. Genuine Komatsu 500 jam loh teman-teman, 500 jam. Kalau yang reguler atau yang tidak genuine apapun mereknya, disarankan setengah daripada itu, jadi di 250 mereka ganti. Kenapa? Karena ini alasannya, alasan terkuat ini ya bukan hanya yang lain-lain, ini juga karena dia akan berkurang lebih banyak. Kenapa? Karena ya masih di bawah inilah teman-teman ya. Oke, jadi itu, jadi bisa jadi dari olinya aja mas, olinya ganti dengan genuine. Saya pasti mengatakan itu. Jadi kalau poin-poin ini sebenarnya pada saat overhaul aja, kalau setelah bongkar overhaul ya. Oke, sekarang saya akan kasih data ya teman-teman. Ini data sudah lama, ini 2000, sebentar 2000 berapa ya? Ini di 2016 ya. Jadi waktu itu ada salah satu customer beli alat, puas teman-teman, dan dia akan repeat order lagi. Tapi kemudian muncul isu ini bahwa engine-nya Komatsu itu baru 2 tahun udah kena katanya, udah kena ring seher, itu isunya. Ya waktu itu saya udah jelaskan ketawa aja ya gitu, karena karena mungkin karena repeat ordernya itu ya, yang tadinya satu, karena ownernya puas, pemiliknya puas, beberapa operator juga oke, cuma ada 1-2 orang mungkin yang kok dia beli lagi Komatsu gitu, padahal ya di mereka awalnya bukan Komatsu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman, jadi ada oil consumption ratio ya, oil consumption ratio. Kita akan mengukur ya teman-teman, perhatikan. Nah sekarang cara mengukur oil consumption ratio, cara mengukurnya bagaimana sih? Jadi kalau oil consumption ratio ya ini rumusnya teman-teman, ini yang paling mudah, paling bisa diikutin ya teman-teman. Jadi penambahan oli dibagi jumlah liter solar dikali 100% baru didapat. Nah itu perhitungan dari oil consumption ratio. Nah kita akan hitung, ini asli data. Nah ini datanya. Jadi dulu di PC200 strip 8MO ya teman-teman. Ini di Desember 2016. Ya, HM-nya adalah 2520. Jadi unit ini itu PMP 2 tahun. 2 tahun apa 3 tahun ya? 2 tahun sampai 2000 jam. Jadi di 2000 jam tidak ada isu ini, tidak ada isu menyatakan bahwa ring piston kena lah segala macam, nggak ada teman-teman. Tapi begitu dia owner atau pemiliknya mau beli Komatsu 3, langsung beli 3, baru muncul lah ini. Jadi isunya itu seperti gitu ya, yang nggak tahu saya apa black campaign atau performa atau produk atau segala macam, tapi waktu itu saya yang menanganin ya. Saya jelaskan secara runtut, bahkan di unit yang dia bilang pun tetap ada oil consumption, saya bilang. Kalau nggak ada, emang itu mesin tik apa tuh? Ya aneh aja, padahal dulu operator seniornya itu waktu yang bawa ini aneh katanya. Orang semua juga alat-alat semua juga pasti turun Kang, oli mesin mah nggak mungkin enggak. Ya itu operator dulu yang mengatakan. Oke, datanya ini teman-teman. Di sini ada, oke, kenapa saya share data ini? Ini biar teman-teman bisa ngikutin gitu, bisa mempraktekkan di situ ya. Ya biar ada gambaran gitu, bisa mempraktekkan karena mudah. Jadi oke, pertama ini datanya harus jelas dulu. Ini dari mulai SN 1 sampai 10 itu diikutin teman-teman ya. Nanti ada standar kriteria, ada aktual. Aktual di sini isi teman-teman ya. Nah, di sini itu adalah oli tipenya 1540. Kemudian oil brandnya Komatsu, penggantiannya 500 jam. Kemudian untuk filternya genuine filter ya, filter oli mesinnya. Nah, ini datanya teman-teman. Jadi di pertama waktu kita servis di 2015 itu kita servis, oli kita ganti baru semua. Kemudian olinya di level high ini nih, ini high ya. Ini teman-teman lihat, ini di high. Di high.
Jadi tapi sebenarnya sebelum servis kita lakukan ini dulu pengukuran. Ini di hack ya teman-teman, ini saat kita servis nih ganti oli. Kemudian kita kasih ini tujuannya apa namanya, ini ditutup ya supaya nggak dibuka atau diisi. Kita ngomong ke operatornya, Pak jangan diisi atau kurang jangan diisi gitu ya. Nah setelah 250 jam, setelah 500 jam kemudian ya, HM-nya 2520. Nah, kita lakukan pemeriksaan lagi. Dan temuannya adalah oli engine itu di sini teman-teman ya. Di tengah-tengah ini di high. Ini high nih, lihat. Jadi ada penurunan dipstick dari high ke low. Itu sebesar apa ya kalau ukuran itu? Jarak 25 mili. Berkurang, padahal udah genuine oli. Ya alatnya masih baru lah, masih 2000 jam kan. Terus pengoperasian juga oke, jadi berkurang. Di sini kita tambahkan, berapa sih kurangnya? Ketika kita tambahkan dari 25 mili ini dengan oli baru tentunya, berapa sih sampai dia hang itu sampai ke level dari tengah tadi kita tambahkan, itu penambahannya atau refillingnya adalah 3,6 liter. Ini data pertama yang kita ambil adalah penambahannya 3,6 liter. Yang nanti akan kita masukkan ke rumus oil consumption ratio ya teman-teman. Oke. Sebenarnya pada saat saya melakukan penambahan itu ya di HM 2520, kita juga melakukan pemeriksaan teman-teman. Dari mulai blow by, kompresi semua ya, kan ini data ya, sampai ke segala macam nih. Teman-teman ya, kita ukur gitu. Cuma ya hasilnya ya standar gitu. Datanya tadi 3,6 liter. Itu adalah penambahannya. 3,6 berapa sih tadi ya? Ya 3,6 liter. Nah, jangan lupa juga teman-teman mencatat fuel refillnya di sini ya, atau pengisian bahan bakar. Ini nanti yang akan kita masukkan ya teman-teman. Nih, ini. Nah, dari hasil ini sebenarnya penambahannya adalah di sini ya teman-teman. Jadi 10.045 liter. Nih teman-teman ya. Jadi selama 505 jam, itu aja ya Pak Amal. Alat ini beroperasi dalam jangka waktu 505 jam. Solar yang dikonsumsi ya, itu adalah 10.454 liter ini. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. 3,6 liter per 10.452 liter dikali 100. Hasilnya adalah 0,04 liter. Hasilnya adalah 0,04%. Oil consumption rasionya itu hanya 0,034%. Sekarang kita akan bandingkan dengan standar. Ya, ini hasilnya kita bandingkan dengan standar. Di sini di engine PC200 dengan engine-nya yang 107 teman-teman. Untuk fuel consumption rasionya dalam hitungan persentase adalah standar value-nya adalah 0,15. Permission value-nya adalah atau batas yang diizinkan adalah 0,3%. Nah, sekarang hasil tadi kalau kita ukur fuel consumption ratio kan 0,034. Jadi kalau Anda dalam setiap 500 jam menambah sekitar 3,6 liter, ya itu masih normal teman-teman. Masih normal. Tapi kalau Anda dalam jangka waktu 250 jam, terus Anda menambahkan 4 liter, 5 liter, 8 liter, itu problem, itu abnormal ya. Tidak akan masuk di sini karena 250 jam ya teman-teman. Kalau dikalikan 2 kali dari 500 jam berarti bisa 15 liter ya. Nah kalau itu ya tidak normal. Anda cek blow by dan lain sebagainya. Tapi kalau yang umumnya Anda ganti olinya lah dengan Komatsu. Misalkan gini, maksud saya ketika Anda sudah mengetahui rasionya ini, Anda bisa silakan praktekkan. Dan besar, sementara Anda ukur blow by oke, kompresi oke, terus tidak ada kebocoran di turbo, di oil cooler dan lain sebagainya, tidak ada kebocoran internalik, tidak eksternalik, bahkan tidak ada ini ya yang lainnya gitu teman-teman. Ya bisa jadi itu problemnya karena quantity oli berkurang karena di piston cooling nozzle. Dia berubah menjadi uap, kemudian
lari ke crankcase, lari ke breeder, ya. Intinya bisa jadi olinya. Itu yang paling gampang. Dan ini sering kejadian beberapa kali, ya. Ketika masa dulu belum ada PMP, teman-teman, itu kan setahun garansi ya. Kalau sekarang kan PMP 2 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Itu masa garansi itu, karena menggunakan part dan oli yang genuine, ya aman-aman aja gitu. Tapi ketika selesai itu, kebanyakan teman-teman itu menggunakan oli atau spare part yang tidak genuine. Akhirnya ya berubah sini. Ya itu ya teman-teman, sedikit informasi, semoga bisa bermanfaat. Intinya ya saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, dan apa yang saya ketahui belum tentu benar. Ya jadi kita berdiskusi saja, dan saya tidak ada tendensius menyalahkan produk, bukan. Produk ini jelek, bagus enggak? Bukan itu ya teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa pinter. Kalau teman-teman menggunakan Komatsu di 500 jam, ya yang tidak genuine ya jangan 500 jam lah, di 2,5 misalkan. Atau teman-teman kalau mau oke, Pak saya Komatsu oil asli di 2,5 gimana Pak? Wah, bagus. Bagus, bagus. Ya itu aja, semoga ada gambaran teman-teman, silahkan gunakan pola pengukuran ini teman-teman ya. Ya intinya semakin peduli terhadap alatnya, baik itu perawatan dan pengoperasiannya, lakukan dengan baik dan benar, bahwa alat ini ya lifetime-nya akan lama teman-teman. Ya itu aja, semoga bermanfaat. Sampai lupa nggak ngopi dari tadi, ngopi dulu. Oke, jika ada pertanyaan jangan lupa isi kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Sebatang dulu.